Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang cara puasa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran bagaimana cara berpuasa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa melakukan puasa ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kadang selalu merasa bingung gitu teman-teman ya, ketika menghadapi bulan puasa gitu teman-teman ya. Nah, tetapi kita mengenal sekali gitu teman-teman, yang namanya puasa fardu itu ya, bulan puasa itu merupakan puasa fardu, harus dilakukan juga. Tetapi kita untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kadang setiap harinya itu kebutuhan untuk tubuhnya itu ya belum terpenuhi teman-teman, sehingga ketika kita setiap hari tidak terpenuhi, kemudian kitanya puasa juga ya tambah tidak terpenuhi. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, termasuk saya dulu, memang sangat membingungkan teman-teman ya, nggak puasa tetapi ini namanya kewajiban juga gitu teman-teman ya. Kemudian ketika puasa ya ada kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Nah itu teman-teman, sehingga membuat bingung waktu itu teman-teman ya. Nah tetapi perlu kalian ketahui teman-teman, bahwa yang namanya puasa puasa di bulan Ramadan itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk berpuasa itu harus diniatkan setiap harinya teman-teman ya. Jadi jangan mentang-mentang kalian itu merasa sedang sakit nah itu teman-teman bahkan bilang sama keluarga, "Bu, nanti jangan dibangunin ya, saya nggak akan sahur karena saya itu sedang sakit." Tidak seperti itu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika di ambang 70% sampai 95%, sebetulnya kalian itu sehat sih sebetulnya teman-teman. Nah makanya untuk berpuasa itu sebetulnya kalian mampu teman-teman ya. Nah tetapi kadang ada juga orang yang mempunyai kesehatan di ambang 70% sampai di ambang 95% itu merasa tidak mampu, itu ya karena ada stres teman-teman ya, ada terlalu banyak pikiran tentang penyakit, sehingga energi kita itu mudah terkuras oleh stres kita teman-teman, dan akhirnya ya kita itu cepat terkuras energinya, dan akhirnya ya
kelayangan lagi, kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika kalian sekarang sudah diambang 70% sampai 95% teman-teman ya, untuk berpuasa itu alangkah baiknya diwajibkan saja teman-teman, karena memang pada dasarnya wajib ya. Nah itu teman-teman, diniatkan saja setiap harinya. Jadi ketika kalian bangun sahur itu ya kalian harus diniatkan setiap harinya teman-teman ya. Masalah tidak kuat dan tidaknya itu tergantung daripada nanti besoknya gitu teman-teman. Kalau seandainya tidak kuat ya kalian makan saja gitu teman-teman ya, tetapi kalian itu harus diniatkan setiap harinya. Pak, saya diniatkan setiap harinya nih, tetapi pas siang hari itu saya nggak kuat makan, akhirnya makan ya, akhirnya batal gitu teman-teman ya. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa teman-teman, Allah mengetahui keadaan kita teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak pikiran teman-teman ya, untuk puasa itu bisa dikodok saja. Nah itu teman-teman ya, tetapi Pak saya itu nih udah 2 tahun nih saya nggak berpuasa, bayar aja pakai pizza teman-teman ya, ringan gitu teman-teman. Jangan terlalu banyak pikiran kalian, yang penting sudah diniatkan setiap harinya teman-teman ya. Nah kemudian ketika kalian sudah diniatkan setiap harinya juga, ada trik-trik khusus untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika berpuasa, biar kitanya kuat sampai maghrib gitu teman-teman, sampai berbuka puasa gitu teman-teman. Dan sebetulnya trik ini bukan bukan orang lain teman-teman, tetapi trik ini hanya sekedar pengalaman saya pribadi waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis gitu teman-teman. Jadi untuk puasanya itu selalu diniatkan setiap hari teman-teman. Kadang ya tidak kuat juga gitu teman-teman, tetapi di waktu ke tahun keduanya alhamdulillah, karena memang di situ sudah diambang sudah diambang penyembuhan gitu teman-teman ya, sudah katakanlah sudah sembuh 100% gitu teman-teman, saya sudah kuat. Nah itu teman-teman, tetapi waktu di bulan puasa pertama saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, puasa saya bolong-bolong. Nah itu teman-teman, tetapi ada trik khusus untuk saya pribadi waktu itu, gimana caranya supaya puasa itu kuat sampai maghrib gitu teman-teman ya. Trik itu diawali saat sebelum sahur gitu teman-teman. Jadi sebelum sahur itu selain diniatkan gitu teman-teman ya, saya mencoba minum dulu 1 gelas atau misalkan setengah gelas ya. Jadi minumnya itu seringnya itu cuma di setengah gelas, tapi kesininya seringnya itu di 1 gelas. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, awali saja ketika kalian sebelum makan sahur itu, kalian itu sebaiknya minum dulu air putih hangat gitu teman-teman, bisa setengah gelas, bisa 1 gelas gitu teman-teman. Dan setelah minum tunggu dulu 1 menit gitu teman-teman. Setelah 1 menit baru kalian makan seperti biasa gitu teman-teman. Dan makanannya itu untuk saya pribadi waktu itu teman-teman ya, makan biasa saja sih sebetulnya teman-teman, cuman ya menghindari minyak-minyak berlebih teman-teman ya, karena untuk minyak-minyak itu ya bisa mengganggu proses pemulihan kita teman-teman ya. Nah makanya waktu itu makanannya itu cuma nasi putih saja gitu teman-teman ya, nasi putih biasa, cuman nggak terlalu keras, nggak lembek juga kayak macam bubur teman-teman. Jadi nasinya itu ya lembek-lembek tetapi nggak lembek lah gitu teman-teman ya. Kemudian selain nasi putih, lauk pauknya itu saya dulu itu karena memang sedang sedang benar-benar pengen sembuh gitu teman-teman. Jadi untuk makanannya itu lauk pauknya itu cuman tahu mentah. Jadi tahunya itu cuman direbus saja pakai air panas teman-teman, atau dibasuh juga gitu teman-teman, nggak direbus. Kadang suka direbus sama istri itu, kadang suka cuman dibasuh saja pakai air panas seperti itu teman-teman. Dan kemudian sayurnya itu saya mencoba sayur bayam, kemudian dicampur sama wortel. Jadi masaknya itu wortelnya dulu yang digodok teman-teman, nanti ketika sudah empuk baru kasih daun bayam gitu teman-teman. Dan bumbunya itu nggak terlalu menyengat ya. Jujur saya cuman pakai masako, kalau nggak masako cuman pakai royco aja gitu teman-teman ya. Nah itu jadi bumbunya nggak terlalu berlebihan lah gitu teman-teman ya. Dan kemudian dagingnya itu saya bervariasi teman-teman ya, kadang ada daging ayam gitu teman-teman ya. Dan daging ayam itu menghindari bagian lemaknya teman-teman. Tetapi kalau misalnya bosan juga daging ayam gitu teman-teman ya, saya mengkonsumsi yang lainnya kayak macam ikan nila, ikan patin, ikan gabus, ikan lele dan sebagainya teman-teman. Jadi yang penting intinya setiap harinya itu di makanan tersebut itu ada protein hewaninya, ada protein nabatinya juga gitu teman-teman. Nabati dari tahu ada kan di situ ya, kemudian dari hewaninya juga ada ya, daging-dagingan. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian selanjutnya
Setelah makan itu saya minum air putih 1 gelas teman-teman, dan ketika minum 1 gelas itu saya berhenti dulu di situ, istirahat dulu sejenak barang 10 menit atau 5 menit teman-teman ya. Dan setelah minum air putih teman-teman, saya mencoba minum ini ya jus alpukat gitu teman-teman ya, tanpa es di situ teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sesudah minum itu saya tunggu dulu 10 menit atau 5 menit baru saya konsumsi jus alpukat tanpa es teman-teman. Dan untuk jus alpukat itu kadang ada kadang tidak ada gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya lagi tidak ada jus alpukat, saya ganti dengan madu ya. Madu itu dicampur dengan air putih hangat, diaduk gitu teman-teman, lalu diminum. Kalaupun misalkan tidak ada madunya, saya ganti juga dengan gula pasir 1 sendok, air putih hangatnya 1 gelas saya minum. Dan setelah itu baru nunggu lagi sekitar 2 menit atau 3 menit teman-teman ya. Kemudian saya konsumsi juga air putih hangat gitu teman-teman ya, 1 gelas itu sebelum imsak gitu teman-teman ya. Nah makanya kegiatan sahur untuk saya pribadi waktu itu tidak mendekati imsak gitu teman-teman. Jadi untuk prosesnya itu kadang 40 menit atau 50 menit sebelum imsak gitu teman-teman, karena di situ harus ada jeda ya, antara makan dan minum itu harus ada jeda gitu teman-teman ya, biar pencernaan kita itu nggak shock, biar kita itu nggak terlalu begah juga gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika berbuka puasa, apakah bisa makan langsung? Untuk saya pribadi tidak teman-teman. Jadi untuk berbuka puasa juga ada trik tertentu teman-teman. Biasanya sebelum sebelum terkena gangguan aslam itu kita dulu ya, sebelum makan itu langsung makan aja gitu, setelah adzan maghrib langsung makan gitu teman-teman. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, saya tidak seperti itu teman-teman, yang mencoba menyadari diri sendiri saja, takutnya ini pencernaan kita shock. Nah makanya disesuaikan juga dengan minum dulu gitu teman-teman ya, harus ada penyesuaian dulu di pencernaan kitanya teman-teman. Jadi setelah mendengarkan adzan maghrib berbuka puasa, saya waktu itu mencoba minum air putih hangat 1 gelas gitu teman-teman. Dan ketika minum air putih hangat 1 gelas, saya berhenti dulu di situ sekitar 1 menit atau 2 menit teman-teman. Setelah itu ketika sudah ada penyesuaian, baru makan seperti biasanya gitu teman-teman, dengan lauk pauk yang sama gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika setelah makan itu baru saya minum jus alpukat teman-teman ya. Jadi setelah makan itu minum air putih hangat dulu 1 gelas teman-teman, biarkan dulu di situ selang 5 menit atau 10 menit baru minum jus alpukat tanpa es. Kalau nggak ada jus alpukat, saya ganti dengan madu dicampur dengan air putih hangat gitu teman-teman. Kalaupun madu tidak ada, saya ganti dengan gula pasir gitu teman-teman, 1 sendok, dan itu saya aduk kemudian baru diminum. Nah setelah minum yang manis-manis seperti itu, saya mencoba diam dulu teman-teman, tetapi tidak rebahan ya, cuman duduk-duduk manis saja sambil dengarkan audio-audio relaksasi atau misalkan hiburan-hiburan yang bisa membuat saya senang. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian setelah beres minum yang manis-manis, baru saya minum air putih 1 gelas teman-teman ya. Nah itu, jadi ketika beres seperti itu, kemudian sambil nyantai juga saya minum lagi 1 gelas. Nah itu teman-teman. Kemudian setelah sholat taraweh, saya itu mencoba minum madu lagi gitu teman-teman ya, 1 sendok madunya kemudian dicampur dengan air putih hangat gitu teman-teman ya. Dan itu sebelum tidur gitu teman-teman. Jadi sebelum tidur itu saya minum dulu yang manis gitu teman-teman ya. Kemudian setelah minum air yang manis, tunggu 1 menit atau 2 menit baru minum lagi air putih hangat gitu teman-teman ya. Jadi ketika sedang berpuasa itu saya mencoba berpikirnya itu, walaupun kita sedang berpuasa teman-teman, tetapi kebutuhan saya itu tetap terpenuhi gitu teman-teman. Dari makannya tetap terpenuhi, kemudian dari gizinya juga tetap terpenuhi, dari tenaganya hadir karena memang kita sering konsumsi yang manis-manis. Nah itu teman-teman, jadi tenaganya hadir gitu teman-teman ya. Kemudian dari mineralnya juga sudah terpenuhi gitu teman-teman. Dari awal kita sahur sampai kita mau menjelang tidur itu ada di situ air putihnya teman-teman. Makanya ketika dikalkulasikan itu tetap saja 8 gelas dalam sehari teman-teman. Ditambah lagi minuman jus-jus kayak macam begitu kan sifatnya air. Nah itu teman-teman, jadi waktu ketika melakukan hal seperti itu, alhamdulillah cara seperti itu membuat saya terbantu teman-teman. Jadi kuatlah gitu teman-teman sampai maghrib. Jadi kuat menjalani bulan puasa teman-teman. Tetapi jujur ya,
untuk berpuasa saya itu kadang ya gitu ya, ketika orang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika sensasi culak-colek itu cemas suka hadir teman-teman. Nah, makanya waktu itu saya lebih dominan batal puasanya itu karena cemas teman-teman. Jujur ya, pengalaman saya memang seperti itu. Jadi ketika cemas ya udah semuanya blank teman-teman ya. Jadi mencoba untuk menenangkan diri itu sulit gitu teman-teman ya, dan untuk menenangkan itu saya hanya bisa dibantu dengan air putih waktu itu gitu teman-teman ya. Nah makanya saya sering batal itu kadang suka terganggunya itu sama cemas teman-teman, dan ketika cemas wah itu semua susah ya, sulit dikendalikan, cemas semuanya, dan akhirnya ketika duduk tenang juga akhirnya langsung berpikir oh ini harus dibantu dengan air putih hangat pelan-pelan gitu teman-teman, minum air hangat pelan-pelan biar kita tenang. Dan ternyata memang ketika mencoba menenangkan seperti itu dibantu dengan air putih hangat pelan-pelan teman-teman ya, rasa cemasnya itu mereda dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya, itu batalnya saya dulu karena memang sering terjadi rasa cemas gitu teman-teman ya, di awal-awal bulan puasa itu seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi bagi teman-teman kalau seandainya kalian cemas hadir kemudian bisa menenangkan, bisa dilanjut puasanya teman-teman. Tetapi kalau misalkan toh kalian tidak kuat, alangkah baiknya kalian buka saja teman-teman ya. Jadi untuk berpuasa itu wajib sih wajib teman-teman, tetapi kalau misalkan kitanya tidak kuat ya mau ngapain gitu teman-teman ya, buka saja gitu teman-teman, karena Allah juga sudah mengetahui keadaan kita teman-teman ya. Jangan pernah kalian malu dengan orang teman-teman. Biasanya kita itu ketika tidak berpuasa itu ya malu sama orang kan. Nah tetapi karena memang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ada derita yang sedang kita alami, alangkah baiknya kalian memperhatikan diri sendiri saja teman-teman. Jangan terlalu memperhatikan tanggapan orang teman-teman, belajar masa bodoh saja. Karena dulu juga saya seperti itu, kadang ketika diketahui sama orang lain itu kadang orang juga ya ada yang mencemoohkan, ada juga yang menganggap wajar biasa saja karena Pak Abdul Rahman itu sedang sakit gitu teman-teman. Tetapi kebanyakannya itu banyak yang mencemoohkan. Nah itu teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi, saya belajar tidak peduli ya, belajar masa bodoh saja. Penilaian orang itu nggak saya tanggap gitu teman-teman, karena jujur ya penilaian Allah saja yang saya perhatikan gitu teman-teman. Dan sementara kita tahu sendiri bahwa Allah itu maha tahu tentang keadaan kita teman-teman. Jadi nggak usah khawatir gitu, karena memang ya jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu pikiran kita itu takut dosa gitu teman-teman ya. Nah tetapi ya karena memang keadaan yang seperti ini mau bisa apa gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk puasa itu saya nggak terlalu dipikirkan terlalu keras gitu teman-teman. Takutnya saya itu ada stres lagi, terlalu banyak pikiran lagi. Nah makanya untuk puasa itu saya normal sajalah gitu teman-teman. Kuat lanjut, kemudian tidak kuat buka saja gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian ingin menggantinya bisa dikodok gitu teman-teman, atau bisa dibayar dengan pijah juga. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, menjalankan cara saya berpuasa agar lebih kuat sampai maghrib gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran cara berpuasa. Saya ulang kembali gitu teman-teman ya. Yang pertama itu niatkan setiap hari, karena puasa itu wajib gitu teman-teman ya. Jangan pernah kalian itu mentang-mentang sekarang sedang sakit lalu tidak diniatkan setiap harinya, itu yang salah. Nah itu teman-teman. Kemudian setelah niat setiap hari gitu teman-teman ya, kemudian sebelum sahur itu sebaiknya kalian minum dulu 1 gelas atau setengah gelas gitu teman-teman, biar pencernaan kita itu nggak shock ya. Nah itu teman-teman. Kemudian seperti biasa setelah minum tunggu beberapa menit langsung makan gitu teman-teman. Dan setelah makan minum air putih lagi, kemudian tunggu 10 menit atau 5 menit baru kita minum jus alpukat teman-teman ya, atau minuman-minuman yang manis yang sehat gitu teman-teman ya. Kemudian setelah itu tunggu dulu selang beberapa menit lalu minum air putih ketika mau menjelang imsak ya. Nah itu teman-teman, makanya untuk sahurnya itu alangkah baiknya kalian itu dijaga waktunya gitu teman-teman. Untuk ketika saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu makannya jangan terlalu dekat ke jam-jam imsak gitu teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya itu dilakukan sebelum imsak ya, sebelum imsak mendekati, yaitu di antara 40 menit atau 50 menit sebelumnya, biar kita itu ada jeda di antara minum dan makan dan minum lagi, itu ada jeda itu teman-teman. Kemudian ketika berbuka puasanya
Jangan langsung makan teman-teman ya. Saya berpikirnya waktu itu takutnya pencernaan kita shock gitu teman-teman. Jadi minum air putih hangat dulu lah, barang setengah gelas atau 1 gelas gitu teman-teman. Jadi sabar saja gitu. Walaupun mentang-mentang kalian, Pak saya lapar nggak kuat nih, jangan sabar gitu teman-teman ya. Karena ketika kalian minum langsung makan itu nanti pencernaan kalian shock ya. Nanti ada kembung lagi, ada begah lagi gitu teman-teman, ada rasa tidak nyaman lagi. Nah itu teman-teman. Kemudian setelah minum itu makan seperti biasa ya. Kemudian kalau ada jus alpukat kalau tidak ada ya pakai madu saja, kalau tidak ada madu ya pakai gula pasir aja gitu teman-teman. Yang penting ada manisnya gitu teman-teman. Kemudian setelah itu nunggu beberapa menit kemudian langsung kalian minum air putih. Setelah minum air putih baru berangkat taraweh. Waktu itu saya seperti itu, setelah sholat taraweh baru pulangnya itu saya minum jus alpukat lagi teman-teman ya. Kemudian setelah jus alpukat mau menjelang tidur itu saya nunggu selang beberapa menit baru minum air putih hangat gitu teman-teman, langsung tidur. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, seputaran cara puasa saya waktu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Karena banyak sekali yang bertanya, Pak gimana nih cara berpuasa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Saya tidak tahu persis jujur teman-teman, tetapi saya hanya menceritakan pengalaman saya saja. Ketika saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, saya jalannya seperti itu, saya caranya seperti itu teman-teman ya. Dan cara seperti itu alhamdulillah bisa membantu saya gitu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mencontoh silakan saja, karena untuk mencontoh itu gak berbayar teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya. Hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.